Koordinasi dengan Polres Nias, kami sudah mengundang petugas forensik dari Rumah Sakit Tingkat 2 Bayangkara Medan. Karena ini harus ilmiah. Kita nggak bisa mengatakan Mr. X adalah si Anu, ada si B, si A, si C. Nanti salah kita. Kita laksanakan di hari Minggu. Karena hari Sabtu mereka ada kegiatan, jadi baru bisa dilaksanakan pada hari Minggu oleh 4 orang petugas forensik Rumah Sakit Tingkat 2 Bayangkara Medan di Rumah Sakit Umum Gunung Stoli. Inilah ininya, dokumentasinya rekan-rekan. Ya, jadi kami belum berani menduga-duga korban tersebut adalah yang diduga ASN atau yang lain-lain. Kita tidak berani berspekulasi, walaupun tanda-tanda awal sudah ada. Kemudian kami berani merilis setelah otopsi pada hari Minggu bahwa benar jenazah Mr. X adalah atas nama Ghazali Lahagu SH, umur 59 tahun, bekerja sebagai ASN di Kabupaten Nias Utara. Ya, udah ada mungkin fotonya juga. Ya, kami juga empati, turut berduka kepada keluarga korban. Dalam hal ini keluarga Bapak Ghazali Lahagu. Yang boleh saya tambahkan di sini merupakan abang ipar dari Wakil Bupati Nias Utara. Ya, itu sebagai catatan kita bersama. Setelah itu, Polres Nias Selatan melaksanakan upaya-upaya penyelidikan dari hari Jumat penemuan jenazah sampai dengan hari Minggu setelah pelaksanaan otopsi. Hari Senin, ya berarti Jumat ketemu ya, Jumat, Minggu, Senin, ya. Hari Senin kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi para tersangka. Namun sesuai dengan peraturan, ya kita tidak boleh merilis ke publik apabila masih dalam proses penyelidikan. Nah, jadi saat ini hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 atas izin pimpinan kami melaksanakan rilis dari Polres Nias Selatan bahwa kami berhasil mengungkap kasus ini, ya. Jadi korban dibunuh oleh para pelaku. Ada 3 orang pelaku. Yang pertama inisial D, yang kedua inisial B, yang ketiga inisial H. Hari Selasa kita sudah berhasil mengamankan tersangka inisial D di Pekanbaru, namun masih menunggu kedatangan dari Pekanbaru ke Teluk Dalam, Nias Selatan. Kebetulan di saat yang sama saya juga sedang berada di Jakarta melaksanakan rakor di Fupinter dalam rangka Polres Perbatasan. Baru selesai kemarin, jadi pagi langsung kemari kita melaksanakan rilis. Jadi para pelaku inisial D, boleh ke sini? Ya. Kita sudah berhasil ya untuk mengamankan D. Empati dari kita semua, rekan-rekan pers, para pelaku masih di bawah umur ya. Oleh karenanya identitas kami rahasiakan. Tolong juga dalam rilis nanti, ya, dalam pemberitaan juga jangan disebutkan nama, dan kalau bisa mukanya di blur sesuai dengan undang-undang. Motif masih belum bisa kami buka sekarang karena masih terlalu dini, rekan-rekan. Ini juga untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Kita sudah berhasil mengungkap kasus, kemudian Bapak Kapolri juga menyampaikan segera untuk merilis apabila ada pengungkapan-pengungkapan dan juga
apa-apa yang bisa menaikkan citra Polri di dalam keadaan saat ini. Oleh karenanya kami tidak menunggu lama-lama lagi. Dua pelaku yang lain sedang dalam pengejaran. Ya, silakan. Inisial B dan inisial H. Nanti setelah ini kami mohon kesediaan kita semua rekan-rekan yang bersedia. Setelah rilis ini kita tanya jawab sebentar, kemudian kita menuju ke TKP yang di Desa Lagundi. Jadi di sana ada 2 TKP nanti yang akan kita rilis juga. Pertama adalah penemuan jenazah Mr. X, atau sekarang saya sudah berani menyebutkan penemuan jenazah korban atas nama Ghazali Lahagu, itu TKP yang di Raura di pinggir jalan. Yang kedua adalah TKP pada saat mobil berhenti habis baterai, kemudian di dalamnya ada 3 orang tersangka yang ditemukan oleh para saksi sehingga kita bisa mengungkap kasus ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan siang hari ini. Rekan-rekan pers sekalian, di depan kita tergelar barang bukti, jadi kami mengungkap fakta-fakta sesuai dengan yang kami temukan. Ya, yang pertama adalah tali pinggang mana? Dibuka aja, coba. Dibantu. Ada tali pinggang, kemudian mana plat dinas? Nggak ditemukannya. Sepatu, mana sepatu? Diangkat. Terus apa lagi ini? Ini apa ini? Ini tas siapa punya ini? Dalam mobil. Boleh, Pak Waka angkat ini. Ini mana tadi? Ininya, plastiknya. Ini tali pinggangnya ya, rekan-rekannya. Pak angkat ini. Pak angkat. Ini boleh difoto ya, biar bagus untuk ininya kan, rilisnya. Ya, sudah dapat ya rekan-rekannya? Ya. Artinya kita menetapkan para tersangka sesuai dengan SOP penyidikan, dimulai dari penyelidikan, kemudian gelar perkara, naik sidik, dan juga gelar perkara penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti. Jadi tidak hanya keterangan satu saksi, tapi sudah melalui proses dan mengungkap fakta-fakta yang ada. Motif sedang kami dalami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Yahoo. Silakan kalau ada beberapa pertanyaan, silakan. Silakan. Ya, silakan Pak Jokowi. Siap. Izin benar. Ya. 3 pertanyaan saya. Itu tali pinggangnya itu untuk menghabis korban atau apa gitu tali pinggang. Kedua, ini yang calon tersangkanya yang telah diamankan, di mana tempatnya diamankan. Dan ketiga, siapa tim anggota komandan yang berangkat ke sana. Demikian. Terima kasih Bang Jokowi. Juga mewakili pertanyaan lainnya. Silakan yang sudah nanya, jangan ditanya lagi 2 kali ya rekan-rekannya. Silakan aja nanti dikasih. Makasih Bang. Yang pertama, tali pinggang tadi benar, ini adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Diduga alat yang digunakan untuk membunuh dengan fakta-fakta ditemukan di leher korban. Namun kita masih menunggu pemeriksaan patologi anatomi dari tim forensik Rumah Sakit Tingkat 2 Bayangkara Medan, sehingga mendapatkan keterangan ahli untuk bisa kita jadikan alat bukti lagi. Tapi dari keterangan saksi dan juga bukti yang ada itu. Yang kedua, tersangka atas nama D, ya, kita berhasil amankan di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan yang ketiga, tim yang berangkat ke sana adalah sini Pak David, ya, Pak David, ya, beserta dengan siapa tadi? Ginting, mana Ginting? Ya, Ginting, kemudian si Yovial sama Dede, mana? Yovial, Dede.